Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 724 ayat 5. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Selasa 16 November 2021 dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 15 mengatakan, "Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Sikat ni iman yan dohono muna molo nalomo rohani Tuhani, mangolu mahami jala bahenon nami maon dohot an." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kita sering mendengar perkataan "jika Tuhan izinkan" atau jawaban "insya Allah". Istilah ini dalam bahasa Latin dikenal dengan sebutan "o Deo volente", yang bermakna kepasrahan kepada kehendak Sang Pencipta sambil dengan tekun berusaha keras. Inilah yang diajarkan oleh Yakobus dalam renungan harian ini. Surat Yakobus ditujukan kepada orang Kristen berlatar belakang Yahudi yang tersebar di perantauan, yaitu kepada ke-12 suku Israel yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Saat itu berbagai persoalan sedang dihadapi oleh jemaat, yakni tentang berbagai pencobaan hidup yang tengah mereka alami sebagai kaum pendatang, maupun pencobaan iman sehubungan dengan status mereka sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus. Yakobus pun memaparkan bagaimana seharusnya sikap orang percaya sesuai dengan firman Tuhan. Relasi dan interaksi dalam jemaat maupun di luar jemaat. Iman yang harus dinyatakan dengan perbuatan, cara hidup, sikap hidup sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus. Kita boleh berkata sebagaimana kata Yakobus, hari ini atau besok kita akan pergi ke kota ini atau itu, dan menghabiskan 1 tahun di sana dan berdagang dan mendapat uang. Namun kita tidak tahu apa yang terjadi besok hari dalam hidup kita, karena kita seperti kabut yang muncul sebentar dan kemudian lenyap. Jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan melakukan ini dan itu. Ini mengajak kita untuk mempertimbangkan kehendak Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, menyadari bahwa hidup ini singkat. Jangan pernah membuat keputusan salah, apalagi keputusan yang diambil dengan arogan. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang terjadi hari itu. Amsal 27 ayat 1. Kita diberi kebebasan dalam merencanakan semua detail kehidupan kita, seperti pedagang, misalnya tentang waktu besok atau lusa, tentang tempat kota tertentu, tentang waktu 1 tahun, 2 tahun atau lebih, tempat, tujuan, dan
manfaat dari apa yang kita rencanakan, juga tentang hasilnya, menghasilkan keuntungan atau tidak. Sehebat apapun perencanaan kita, sejitu apapun strategi kita yang dibuat hari ini untuk target besok, tetapi semuanya itu ditentukan pada esok hari pula. Yakobus mengatakan, hendaklah kita fokus pada bagaimana seharusnya seorang Kristen mempraktekkan imannya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupannya, termasuk pada situasi yang belum terjadi atau yang baru sedang direncanakan. Percaya kepada Tuhan harus diikuti oleh tindakan nyata dan membiarkan segala sesuatu terjadi dalam kehendak-Nya. Dengan rendah hati kita berkata, jika rencanaku ini sesuai dengan rencana Tuhan, atau jika apa yang aku inginkan sama dengan yang Tuhan inginkan, atau jika sesuai dengan kehendak Tuhan, marilah dengan rendah hati merancang, mengerjakan setiap rencana kita dengan tetap bergantung kepada pertolongan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Suci dan Maha Benar, Engkau adalah pengasih, pemurah dan panjang sabar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kejahatan kami. Tidak ada sesuatu pun yang dapat kami andalkan di hadapan Tuhan, selain daripada pengasihan-Mu. Tolonglah kami untuk dengan rendah hati merancang dan mengerjakan setiap rencana kami dengan tetap bergantung kepada pertolongan Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 724 ayat 5. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.